Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang studi Islam dan filsafat dalam pendekatan agama. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Farid Attar, dan yang kedua ada Intan Safira, dan yang ketiga ada saya sendiri, Yusuf Bilal. Oke, kita langsung ke penjelasannya. Pengertian filsafat. Istilah filsafat sendiri dapat dilihat dari dua segi, yakni satu, segi semantik. Perkataan filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang berarti philos, yaitu cinta, suka atau loving, dan sophia, yaitu pengetahuan, hikmah, ataupun wisdom. Jadi, filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafat akan menjadi bijaksana. 2. Segi praktis. Dilihat dari pengertian praktisnya, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir, yang artinya berfilsafat artinya berpikir, namun tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Adapun pengertian filsafat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu 1. Pengetahuan atau penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. 2. Teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. 3. Ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Sedangkan pengertian filsafat menurut beberapa ahli filsuf diantaranya adalah 1. Al-Farabi, filsuf muslim terbesar sebelum Ibnu Sina, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. 2. Ibnu Rushd, menurutnya filsafat itu hikmah yang merupakan pengetahuan otonom yang perlu ditimba oleh manusia, sebab ia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Filsafat diwajibkan pula oleh Al-Qur'an agar manusia dapat mengagumi karya Tuhan dalam persada dunia. 3. Aristoteles, seorang filsuf barat, menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Atau filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda. Adapun menurut Kashoff menyatakan karakteristik filsafat sebagai berikut. 1. Filsafat adalah berpikir secara kritis. 2. Filsafat adalah berpikir dalam bentuk sistematis. Ketiga, filsafat menghasilkan sesuatu yang runtut. 4. Filsafat adalah berpikir secara rasional. Dan 5. Filsafat berpikir secara komprehensif. Dari pengertian dan karakteristik filsafat dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami atau mendalami secara radikal atau integral serta sistematis hakikat yang ada, yaitu hakikat Tuhan, hakikat alam semesta, dan hakikat manusia.
serta sikap manusia sebagai konsekuensi dari paham tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Safira Lahia. Sini saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat Islam. Awal mula perkembangan filsafat dimulai ketika Raja Iskandar Zulkarnain melakukan ekspansi militer ke beberapa negara di Eropa dan Afrika, termasuk menguasai kota Iskandaria di Mesir. Sekitar abad 3 Masehi, Raja Ptolemeus di Mesir membangun Universitas Iskandaria, dan dari situlah para ilmuwan barat memperkenalkan ilmu filsafat, termasuk diantaranya para cendekiawan atau pemikir Yunani. Selanjutnya, budaya bangsa Yunani tersebut melakukan perpaduan dengan budaya baru bangsa Arab, dan kemudian dikenallah ilmu filsafat dalam Islam. Selain kota Iskandaria, penganut budaya falsafah barat juga berkembang di kota Haran. Kota Haran itu terletak di utara negeri Syria, atau yang saat itu dikenal dengan sebutan Syam. Kota Haran tersebut kemudian jatuh ke tangan bangsa Arab dan selanjutnya menjadi lebih terbuka dengan falsafah dan kebudayaan bangsa barat, khususnya bangsa Yunani. Ilmu pengetahuan dan falsafah saat itu kemudian banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga bangsa Arab dapat dengan mudah mempelajarinya. Baghdad adalah ibu kota negara Irak, juga merupakan salah satu pusat perkembangan ilmu filsafat pada zaman dahulu. Setelah Baghdad mengalami perkembangan yang sangat pesat, pusat studi Islam dan filsafat berpindah dari kota Haran ke Baghdad dan selanjutnya. Para ahli yang menguasai filsafat juga ikut berpindah ke kota tersebut. Kemajuan pesat ilmu filsafat pada saat itu memang didukung oleh para guru dan penerjemah, sehingga tidak hanya kota dan kebudayaannya saja yang berkembang. Di zaman itu juga lahir sosok pemikir Islam, yakni Al-Farabi dan Al-Kindi, yang merupakan salah satu tokoh filsuf Islam. Kemudian subbab selanjutnya tentang tokoh-tokoh filsuf Islam yang akan dijelaskan oleh teman saya Yusuf Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh filsafat Islam. Tokoh-tokoh ini dianggap membawa pengaruh dan dikenal oleh sebagian umat Islam saat ini. Yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi dikenal sebagai sosok muslim pertama yang memunculkan gagasan tentang filsafat, dan ia jugalah yang berpendapat bahwa ajaran agama Islam sebenarnya tidak berbeda jauh dengan ilmu filsafat. Yang kedua ada Al-Farabi. Al-Farabi ini berusaha memadukan beberapa aliran filsafat, antara lain aliran falsafah Al-Taufikiyah yang berkembang sebelumnya dari hasil pemikiran filsuf Yunani. Yang ketiga ada Ibnu Rushdi. Ibnu Rushdi merupakan salah seorang filsuf yang dikenal dengan aliran rasionalnya. Sebagai seorang filsuf, Ibnu Rushdi menjunjung tinggi akal dan peranannya dalam kehidupan. Yang keempat ada Ibnu Sina. Ibnu Sina yang terkenal sebagai ilmuwan dalam bidang kedokteran juga dikenal sebagai seorang sosok filsuf muslim. Ia berpendapat bahwa semua intelijen atau akal berasal dari Tuhan, dan segala hal yang menyangkut dasar semua ilmu juga berasal dari Tuhan. Yang terakhir ada Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah salah seorang filsuf ternama yang berasal dari daerah Tusi, yang merupakan bagian dari negara Persia. Al-Ghazali banyak menghasilkan karya di bidang filsafat, dan ia pada mulanya berpendapat bahwa ilmu pengetahuan sebenarnya tidak bisa ditangkap dengan menggunakan panca indera manusia. Makna agama dan Islam dalam rangka memperjelas persoalan kedudukan dan peran filsafat dalam pendekatan studi Islam. Satu hal yang tidak bisa dilepaskan adalah melihat kembali definisi agama. Dalam studi Islam, paling tidak ada dua aspek yang harus dipenuhi. 1. Faith atau keyakinan, yaitu aspek internal dan dimensi pribadi kehidupan beragama. 2. Tradition atau tradisi, yaitu
aspek eksternal keagamaan, aspek sosial, dan historis agama yang dapat diobservasi dalam masyarakat. Secara umum, selama ini kita ikuti dan kita peluk merupakan sistem keyakinan yang sakral dan rasional, memberi tuntunan, aturan, nilai, dan norma pada kehidupan manusia. Kemudian, menurut Adam, Islam harus dilihat dari perspektif sejarah sebagai suatu yang selalu berubah, berkembang, dan terus berkembang dari generasi ke generasi dalam merespon secara mendalam realitas dan makna kehidupan ini. Tugas dan peran filsafat dalam studi Islam. Agama dan filsafat masing-masing berangkat dari titik pijakan yang berbeda. Agama berangkat dari landasan keyakinan, sedangkan filsafat bermula dari keraguan dan kebertanyaan. Keraguan dan kebertanyaan menjadi ciri khas dari filsafat yang kemudian akan menjadi landasan yang berseberangan dengan keyakinan agama. Namun keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu mencari kebenaran. Dengan demikian, kita dapat mengetahui hubungan antara filsafat dengan agama. Sekurang-kurangnya ada 4 yang dapat filsafat sumbangkan ke agama. Yang pertama, salah satu masalah yang dihadapi oleh setiap agama adalah masalah interpretasi. Seperti contoh dalam menafsirkan teks wahyu yang merupakan sabda Allah Subhanahu wa taala, banyak perbedaan dan terkadang terjadi kesalahpahaman. Oleh karena itu, setiap agama mempunyai cara dalam menangani masalah tersebut. Seperti kita ambil contoh agama Islam. Agama Islam seperti ijma dan qiyas dalam usaha manusia seperti itu untuk memahami wahyu Allah secara tepat dan untuk mencapai kata sepakat tentang arti salah satu bagian wahyu. Filsafat dapat saja menjadi faktor pembantu, karena jelas bahwa jawaban atas pertanyaan harus diberikan dengan memakai nalar. Karena filsafat adalah seni pemakaian nalar secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi filsafat dapat membantu agama dalam memastikan arti wahyunya berdasarkan nalar. Yang kedua, secara spesifik, filsafat selalu dan sudah memberikan pelayanan kepada ilmu yang mencoba mensistematisasikan, membetulkan, dan memastikan ajaran agama yang berdasarkan wahyu, yaitu ilmu teologi. Dalam teologi, memerlukan metode-metode dan paham-paham tertentu yang bisa diambil dari filsafat. Yang ketiga, filsafat dapat membantu agama dalam menghadapi masalah-masalah baru. Artinya, masalah-masalah yang pada waktu wahyu diturunkan, seperti pada persoalan bayi tabung yang tidak dibahas dalam kitab suci agama. Jadi jawabannya hanya bisa ditemukan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip etika yang termuat dalam konteks lain dalam kitab suci pada masalah baru tersebut. Maka dari itu diperlukan pertimbangan filsafat moral. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, yang dapat diberikan oleh filsafat terhadap agama adalah fungsi kritisnya. Salah satu tugas filsafat adalah kritik ideologi. Maksudnya seperti pada masyarakat tradisional yang berada pada macam-macam pandangan, kepercayaan, agama, aliran, ideologi, bahkan keyakinannya. Dalam filsafatlah yang menganalisis klaim-klaim ideologi itu secara kritis. Kemudian, subbab selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman saya. Nah,
Kesimpulan dari uraian di atas dapat diketahui bahwa agama dan filsafat adalah dua pokok persoalan yang berbeda. Agama banyak berbicara tentang hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Dalam agama Samawi, yang kuasa itu disebut Tuhan atau Allah, sedangkan agama Ardi, yang Maha Kuasa itu memiliki sebutan yang bermacam-macam. Semua merupakan bagian dari ajaran agama, dan setiap agama itulah yang menjadi objek pembahasan filsafat agama. Filsafat seperti yang dikemukakan bertujuan untuk mengemukakan kebenaran. Kritik ideologi sangat dibutuhkan agama dalam dua arah. Yang pertama, terhadap pandangan-pandangan persaingan. Yang kedua, menyangkut agamanya sendiri. Nah, jadi filsafat dapat menjadi alat untuk membebaskan ajaran agama dari unsur-unsur ideologis yang menuntut sesuatu yang sebenarnya tidak termuat oleh wahyu, melainkan hanya berdasarkan sebuah interpretasi subjektif. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.